ayat ke-31 surat Ar-Rahman. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Yang artinya kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Makna dari kalimat ini adalah yang pertama, bahwa Allah telah menciptakan kita, memberikan kehidupan dan penghidupan untuk kita, menjaga dan merawat kita, memelihara, menunjukkan, mengarahkan, dan lain sebagainya. Yang Allah jadikan sebagai penuntunnya adalah Al-Quran. Artinya seluruh dimensi kehidupan kita, seluruh hal yang kita butuhkan, bahkan semua hal yang kita pentingkan atau yang kita perlukan sekalipun, Allah cukupin, Allah adakan. Ini tanda bahwa Allah memperhatikan seluruh dimensi kehidupan kita. Kita pernah mengkaji bahwa ternyata di antara kita mungkin tidak tahu apa kebutuhannya terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar bumi. Tapi ternyata Allah menciptakan itu adalah untuk kebutuhan manusia dan jin. Untuk kebutuhan manusia dan jin. Meskipun kita tidak menyadari apakah itu menjadi kebutuhan kita atau tidak. Namun yakin bahwa Allah dengan kekuasaannya, Allah dengan kebesarannya, Allah dengan pengetahuannya yang detail terkait kehidupan kita, karena Dia yang menciptakan kita, Allah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang karenanya menjadi aneh jika ada di antara kita masih mempertanyakan terkait dengan bagaimana Allah menjaga kita pada kondisi yang seperti ini. Bagaimana Allah memelihara kita dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana Allah memperhatikan kita dalam kondisi seperti ini. Padahal di dalam ayat ke-31 surat Ar-Rahman ini Allah telah menyampaikan hal ini kepada manusia. Artinya apa? Allah telah memberikannya meskipun kadang-kadang kita tidak tahu apakah Allah sudah memberi atau tidak. Karena bisa jadi keinginan kita untuk mendapatkan tidak sama dengan kehendak Allah untuk memberi seperti apa yang kita inginkan. Karena Allah sudah memberikan seluruh nikmat sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Semua hal dari A sampai Z sudah Allah penuhi semua. Sudah Allah cukupin semua. Sudah Allah anugerahkan semua. Sudah Allah hamparkan semuanya. Makna kedua adalah Allah memperhatikan juga dengan detail terkait dengan dosa maksiat yang kita kerjakan. Yang oleh karena itu, jika kita tarik sisi lain dari ayat ini, maka kita tidak pernah bisa lari dari penglihatan Allah. Karena ternyata Allah sangat-sangat mampu untuk memperhatikan bukan hanya yang besar, bukan hanya yang menengah, tetapi hal-hal yang paling kecil sekalipun Allah tahu persis itu. Bapak Ibu yang Allah rahmati, kita harus sadar betul, bahwa ternyata Allah itu secara detail memperhatikan, detail tahu terkait dengan apa yang kita kerjakan. Supaya apa? Ini untuk menjaga karunia dan rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Karena kalau kita meleng sedikit, kita menyangka Allah nggak memperhatiin, kita menyangka Allah nggak ngelihat, Allah mungkin merem, Allah mungkin ngantuk, maka kemudian yang terjadi kita berbuat maksiat. Sementara maksiat itulah yang menjatuhkan diri kita di hadapan manusia dan di hadapan alam semesta dan juga di hadapan Allah.